jalur ini ya kan akan ada tegangan VSP katanya gitu. Itu nunjukin kan. Jadi skema ini kan informasi gitu. Di titik jalur itu nanti ada tegangan VSP gitu. Nah, tugas kamu sebagai teknisi adalah memastikan tegangan itu ada atau tidak. Bukannya teknisi itu tugasnya betulin HP Pak. Ya memang tugasnya betulin HP, tapi untuk memperbaiki handphone kan harus ketemu dulu kerusakannya apa. Betul kan? Atau harus ketemu dulu permasalahannya apa. Motornya mogok gitu, bawa ke bengkel. Bengkel nggak bisa langsung bilang, oh ini paling mesinnya, oh ini paling bensinnya gitu. Cuman lihat motornya langsung bisa nebak ini motor masalahnya di bensin, ini motor masalahnya di ini. Kalau udah pro bisa ya? Bisa nggak kalau udah pro? Bisa, dengerin dari gejalanya, suaranya, apa gitu. Kalau udah pro ya, atau dari kronologi gitu. Nah, kalian di sini udah pro atau masih baru belajar? Yang lebih ya kalian sendiri lah. Kalau kalian ngerasa pro ya jangan dengerin saya gitu. Ya kan? Kalau sudah ngerasa pro ya sudah, cukup kamu lihat mesin, emang paling juga si powernya dia rusak gitu. Tapi kalau kalian ngerasa masih baru belajar, ikutin langkah-langkah saya. Nah kan untuk mengetahui kerusakan itu kan butuh informasi. Karena kita nggak mungkin lihat mesin tahu kalau ini oh ini jalur fiber gitu, oh ini jalur lampu, oh ini jalurnya VSP, oh ini jalurnya VSP. Kalau kamu newbie sekali lagi kamu nggak akan bisa seperti itu. Tapi kalau kamu sudah pro bisa nggak seperti itu? Bisa, karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa melihat jalur, melihat komponen. Kalau posisinya di sini pasti ini jalur ini, gitu kan? Tapi ya nggak juga semua mesin kita hafal semua gitu. Intinya kalian harus bisa memposisikan diri kalian saat ini seperti apa. Itu kuncinya orang belajar berhasil. Kalau kalian pemula, anak TK, ya kan? Tapi merasa seperti anak SMA atau bahkan kuliahan ya kamu nggak akan berhasil belajar. Saya selalu banyak ngomong kayak gini, kenapa? Karena saya kemarin bahas sama Adil di teman-teman yang lain. Saya bilang kelas hardware basic ini sebetulnya belajarnya simpel, gampang. Yang dipelajari itu sedikit. Yang dipelajari itu kan cuma 3 tadi. Dan semuanya sepakat. Gak ada yang nggak sepakat sama saya. Kamu mau nanya orang lain itu semuanya pasti akan sepakat. Servis HP itu untuk teknisi hardware, teknisi mesin. Kamu selama memiliki 3 kemampuan ini, skill ini, sudah kamu teknisi gitu. Itu modalnya. Dan di kelas ini sepanjang 20 hari itu sebetulnya dibahas itu tujuannya. Cuma 3. Satu, skillmu dimantapkan, skill handskillnya. Handskill itu kan termasuk ACP, solder, ya kan? Terus jumper jalur itu termasuk handskill. Ganti konektor, ganti charger, ganti IC itu kan termasuk handskill. Targetnya 1 itu handskill. Kamu kuasai handskill, tinggal belajar 2. 2-nya apa? Baca skema. Kenapa kita butuh baca skema? Ya awal saya sudah sampaikan. Makanya di awal kelas itu saya selalu bilang, coba pemahaman kamu tentang baca skema itu apa yang kamu pahami. Oh, baca skema itu bukan kita kerja begini. Paham. Oh, baca skema itu untuk supaya saya tahu komponen itu namanya apa. Itu paham. Karena memang tujuannya baca skema dari itu. Nggak mungkin kamu bisa menentukan permasalahan itu dari komponen kapasitor. Kalau komponen kapasitornya itu kamu nggak tahu bentuknya yang mana gitu. Betul. Makanya dikasih skema untuk bantu kamu mengenali komponen itu. Kalau dengan warna coklat kok warna ini kemarin saya sempat dengar sebutingan itu kan ada yang bilang saya masih belum tahu ini yang warna ini apa gitu. Kamu yang belum tahu atau kamu yang nggak mau tahu, kalau kamu pengennya instan gitu. Semua itu ada prosesnya. Saya juga dulu nggak mungkin langsung tahu kapasitor warna coklat atau resistor di handphone itu warna hitam. Makanya saya ajarkan metodenya.
Kamu bisa mengenali dengan fisik kalau kamu sudah mengenali dengan kode komponen. Kamu bisa mengenali kode komponen kalau kamu sudah paham dari lambang komponen. Udah ada urutan ada kemarin saya bikin, ya kan? Terus kamu lihat mesin, bingung ini kapasitor atau resistor. Kalau kamu mau luangin waktu 1 menit aja, kamu nggak perlu bertanya sama orang lain, kamu cukup tanya ke skema, kamu akan tes kamu, betul kan? Misalnya contoh, ini saya nggak ada skemanya di sini. Saya cari contoh di yang lain. Maaf ya, diulang-ulang terus karena memang kalian itu perlu pengulangan, untuk mengejar, untuk mengukur jalur yang memiliki nilai terberbeda. Dari mana Pak tahu jalur ini adalah jalur tegangan? Dan simbol V sudah berulang-ulang berganti kesal kan? Ada V, ya sudah tegangan. Gak percaya? Kamu lihat aja di skema yang lain juga sama. Ada V-nya nggak? Berarti bukan jalur. Tapi ada simbolnya P, N, CLK, MIP gitu kan? Berarti ini clocknya jalur dan clocknya jalur dan. Ada nama lane 1, lane 1 jalur dan. Terus harus kejam dulu saya. Terus di sini ada cam 1P2 di VDD. Tegangan kan? Berarti kamu mau berapa? Tegangan dan juga dari kamu mau tegangannya. Kamu mau tegangannya dikasih nomor 16. Udah bisa. Kalau udah bisa itu udah aman sudah. Kalau udah paham itu udah aman. Karena tugasnya cuma itu, lihat jalurnya jalur apa. Kalau dia jalur tegangan, diukur tegangannya. Cara mengukur tegangannya gimana? Pasang baterai, ya kan? Nyalakan handphonenya, perlu dipasang modulnya nggak? Ya turun nama jalurnya apa? Perlu dipasang kameranya nggak? Kenapa? Karena tegangannya khusus ditujukan untuk kamera. Nanti kamera harus dipasang. Itu jawabannya. Jadi nggak usah dihafalin itu. Tegangan apa aja yang harus dipasang modulnya? Polis, namanya nanti beda-beda di tempat lain. Kalau pakai cara itu ya bingung. Cukup kamu hafalin setiap nama jalur tegangan yang punya nama jalurnya atau nama modulnya, berarti dia harus dipasang modul tersebut. Contoh lagi, Virek L6 1P8 jalur tegangan bukan? Ada tegangan berapa harusnya di sini? 1P8. Perlu dipasang kameranya nggak? Tidak. Kenapa? Karena bukan khusus. Karena kemungkinan ini bukan hanya dipakai di jalur kamera. Bisa jadi jalur tegangan ini dipakai di jalur yang lain, tahu nggak? Kan repot harus pasang modulnya semua. Lalu mengukurnya di jalur berapa? Titik jalur mana? 12. Mengukur pakai mode tegangan. Pastikan dulu tegangannya ada kan? Pastiin dulu tegangannya ada 1,8. Kalau tegangannya ada, apakah sudah bagus? Tegangannya bagus, tapi jalurnya belum tentu. Kenapa kok harus mengukur jalur juga? Kenapa tegangannya sudah ada, tapi harus tetap mengukur jalurnya juga? Kenapa? Untuk memastikan arusnya bagus. Minimal itu yang diukur. Berarti kamu ukur tegangan, ukur jalur. Diukur tegangan ada tegangan 18. Diukur jalur nilainya 0,420. Bagus nggak jalurnya? 0,420. Jalurnya bagus nggak? Bagus. Tegangan bagus nggak? Bagus. Ya sudah, skip, pindah ke tegangan yang lain, pindah ke jalur yang lain. Itu tugas kalian, analisanya begitu. Ukur tegangan, ukur jalur, bagus, pindah yang lain. Ukur tegangan, ukur jalur, bagus, pindah yang lain. Begitu doang kerjaan kalian, jangan. Udah diukur semua, tegangan bagus, jalurnya bagus. Pak, jalurnya bagus, tegangannya bagus, aman Pak. Oke sudah, software lah, ganti kamera lah, begitu. Kan kerjaan ini sih begitu. Ketika tegangan bagus, jalurnya bagus, rangkaiannya berarti bagus kan? Sekarang saya tanya, tegangan Virek
L6 1 P8 diganti 17 melewati kapasitor ini kan, tegangannya sudah bagus, jalurnya bagus, ya kan? Kita lihat sumbernya siapa? IC power. IC power. Berarti IC power sudah bekerja belum? Sudah. Apa tugasnya IC power? Sudah keluar belum tegangannya? Sudah. Sudah, berarti powernya bagus kan? Terus ada yang ganti, ada yang bilang ganti IC powernya terus. Biasanya dari IC power tuh masalahnya, kamu ikutin ganti. Iya Pak. Iya aja gitu kan, ganti aja gitu. Padahal kamu udah ngukur kan, tegangannya ada. Dan sudah tahu tugasnya si power menghasilkan tegangan. Siapa tahu Pak di dalamnya ada tugas yang lain dia tahu. Nyapu, ngepel. Tahu kan? Iya Pak. Makanya saya kan ngajarin, pahamin fungsi-fungsinya gitu. IC power berfungsi untuk mengelola dan menghasilkan tegangan, ya kan? Jalur fungsinya untuk mendistribusikan apa yang dihasilkan oleh tegangan, apa yang dihasilkan oleh rangkaian, kan itu yang diajarkan. Ketika jalurnya bagus, ya kan? Tandanya apa? Kamu ukur jalurnya normal, tegangannya bagus, gitu kan? Tadi saya bilang sumbernya masalah kan? IC powernya rusak kan? Tidak. Nah terus jalurnya bermasalah kan? Iya. Lalu komponen ini perlu diganti? Iya. Terus ada juga yang ganti gitu. Jangan-jangan gara-gara kapasitor ya. Ingat kapasitor itu fungsinya penyimpan arus sementara. Ketika ada arus yang mengalir dia akan menyimpan. Kalau dia rusak dia akan jebol. Kenapa? Sama seperti penampungan air, dimasukin air yang arusnya terlalu besar. Ketika dia mendapatkan arus terlalu besar, maka penampungan air ini akan bocor. Itu tandanya rusak. Nah sekarang kalau misalkan kapasitornya bocor, rusak kapasitor kan? Nilai jalurnya bagus kan? Tidak begitu. Ketika kamu mengukur nilai jalurnya normal, berarti komponen ada yang rusak kan? Enggak. Nah, ya seharusnya tidak. Karena ketika kapasitor atau komponen lain ada yang bermasalah, pasti nilainya berbeda. Itu contohnya kemarin Pak Anto udah nyobain. Manasin resistor, angkat, pasang lagi, langsung diukur, berubah nilainya. Berarti kan resistor dalam kondisi bermasalah kan? Pak, paham nggak maksudnya? Dengan nilai ukur jalur itu bisa membuktikan bahwa jalur itu dalam kondisi aman, komponennya juga bagus. Kecuali komponen yang nggak bisa kita ukur seperti apa? Iritan, induktor, ya kan? Kenapa nggak bisa diukur? Kita punya alat ukurnya Pak. Kalau mengukur putus enggaknya mah gampang gitu kan? Kan buktinya jalur udah nyambung, berarti nggak putus kan? Tapi untuk membuktikan nilainya sesuai atau tidak kita nggak ada alat ukurnya. Ya kalau kamu mau beli ya lebih bagus. Tapi saya nggak mewajibkan. Karena selama ini saya mengukur iritan nggak pakai alat itu pun aman-aman aja gitu. Cuma ukur jalurnya aman, nggak ada bocor, dia udah mobilnya kan, sudah aman. Jadi pengukuran itu ya cuma itu doang, itu aja. Lalu dibikin kamu jumper dari komponen terdekat ke CP, lalu pasang IC lah, kan itu fungsinya banyak sekali. Sehingga kita tahu oh permasalahannya adalah jalur hilang di nomor 118. Itu udah bisa baca skema, udah ngasilin duit belum? Begitu aja bisa ngasilin duit tuh. Udah. Udah bisa belum saya tanya? Udah. Terus ngapain sosokan tuh pengen parpo segala lagi. Pro itu nanti akan berjalan dengan sendirinya, ngerti gak? Kamu belajar aja basicnya, pahami dasar-dasarnya, sudah biasa, sudah bisa, sudah kerja. Itu udah jadi cuan ya tuh, 50.000, 100.000, udah sambil para pemain datang begitu. Oh Pak saya kerjanya cuma ganti konektor doang, alhamdulillah bagus gitu. Ada lah yang sosokan gitu. Ya siswa saya juga. Gimana kerjamu di sana udah lancar sekarang? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sih Pak. Iya belum kasus-kasus berat nih Pak. Anjir yang lain tuh gitu. Iya. Karena satu-satunya yang bisa mengeluarkan PPA power adalah isi cat. Itu udah sering kita sebutin selama berapa hari? 17 hari sekarang. Ya pasti akan terdoktrin itu, akan terinput di kepala kalian. Jadi jangan pikir saya mencuap-cuap begini nggak ada gunanya. Ya kan betul kan? Itu secara otomatis.
Ya kalau ada satu dua yang masih belum paham ya ini baru belajar kan. Saya nama orang kan beda-beda. Ada kelas magang, ada kelas mengulang. Tapi ya saya yakin harusnya sudah paham. Tanpa kamu baca ada in, ada out juga kamu udah langsung ngerti. Kenapa? Karena VPA Power ini selalu pasti dikeluarkan oleh IC charger. Dan setiap dia masuk atau dia tertuju atau dia terkait dengan komponen lain, pasti itu menjadi tujuannya gitu. Fibat juga sama kan? Kayak kemarin ketemu Fibat, saya bilang ini akan masuk ke IC U4 gitu kan? Nah, itu cara ngetes saya. Terus kamu bilang, oh itu masuk ke U4 Pak. Kenapa kok dibilang masuk? Karena disumber dari baterai kan gitu. Nggak mungkin IC itu menjadi sumbernya Fibat, karena sumber Fibat adalah baterai. Orang namanya aja Fibat gitu kan, kecuali Viacu gitu. Tapi Viaki, itu keluarnya dari aki kan gitu. Karena namanya aja tuh gitu, Viacu, Fibat. Terus ada nama jalur Fibas gitu. Terus kamu bilang, oh itu bersumber dari baterai kan? Lebuk. Yang namanya Fibas itu kan nama lain dari charger. Sumbernya adalah charger. Berarti ketika dia masuk ke jalurnya baterai atau dia terkait dengan jalurnya baterai, berarti apa artinya bacanya? Tegangan di charger dihasilkan oleh IC charger, diproses menghasilkan tegangan lain untuk Fibat. Berarti sumbernya adalah charger untuk mensuplai daya buat baterai. Itu cara bacanya. Nah, berarti ketika tegangan ini kamu sudah bisa baca, VSP ini adalah yang dihasilkan oleh IC ini, ya kan? Sedangkan VSP ini adalah IC tegangan untuk display. Boleh nggak saya sebut ini IC display? IC LCD, IC display, boleh nggak? Ya boleh lah. Kan tugasnya dia menghasilkan tegangan untuk LCD. Sudah ini IC regulator LCD. IC tegangan untuk jadi penghasil tegangannya VSP ini bukan IC power. Maksudnya bukan IC power itu yang gimana Pak? Bukan IC power yang utama yang kita maksud. Tapi tetap IC power juga bukan? IC power juga sudah. Tapi IC power ini hanya menghasilkan VSP. Paham nggak? Lalu kalau tegangan itu diukur di sini nggak ada, ya kan? Sini nggak ada tegangan nih. Nggak ada platform Pak. Tegangannya udah dipasang ke sini, udah. Tombol on udah ditekan, sudah. Baterai udah dipasang, udah. Power supply Pak, oke. Gitu kan? Paham berarti. Tegangannya ada nggak? Ada Pak. Udah diukur jalur belum? Oh iya belum Pak. Belum Pak. Pas diukur ternyata L. Tadi jalur putus. oh ini ternyata jalurnya terputus nih, ya kan? Pas dilihat, ada nggak komponen yang bisa menyebabkan putus jalur? Ini apa nih? Ini apa? Dipasangnya paralel atau seri? Paralel, berarti satu kaki ini ground, ya kan? Kalau dia rusak, bisa nggak nyebabin putus jalur? Bisa. Berarti kan belum paham. Komponen paralel atau yang terhubung ke ground tidak bisa menyebabkan putus jalur. Nggak bisa. Bisanya short. Salah. Spidol mana spidol? Mana ya? Kamu lihat jalurnya, digambarkan ada lihat jalurnya. Ini jalur terhubung dengan kaki IC, kaki komponen, walaupun seolah-olah digambarkannya terhubung dengan komponen. Kan terhubungnya itu dengan jalurnya, kakinya, paham nggak? Berarti ketika komponen ini saya lepas, jalur ini ada masalah nggak? Tidak. Tidak, tetap akan terpasang di situ. Ngerti nggak? Ini saya copot pun juga sama, akan terpasang di situ. Berarti antara dua jalur ini terputus nggak? Tidak. Berarti komponen paralel ini tidak bisa menyebabkan putus jalur. Berarti yang bisa menyebabkan putus yang mana? Yang Seri. yang menghubungkan antara dua kaki di jalur yang sama. Itu yang bisa putus. Coba kita lihat lagi ke atas. Ada nggak komponen seri? Ada. Ini paralel. Berarti ada nggak jalur di sini yang bisa menyebabkan putus komponen? Tidak. Oh, kayaknya ini bukan putus jalur. Atau kalau putus jalur pun ini langsung di dalam IC. Kayaknya ini
dari kemarin dicopot sama dia tuh, kakinya hilang. Buka lagi gitu kan, tahu nggak? Angkat lagi IC-nya, angkat. Langsung ganti IC-nya? Tidak, lihat dulu kakinya. Kamu lihat dulu kakinya, ada nggak kakinya? Ada kakinya ternyata, gitu kan? Apakah berarti IC-nya rusak? Belum tentu. Kamu ukur pakai mode seri, bunyi buzzer. Taruh kabel satu di sini, taruh kabel di satu sisi yang lain. Paham nggak? Ya. Masih jauh sama dia kan? Atau di sini, boleh nggak? Boleh. Tot, nyambung nggak? Nyambung. Lecep. Nggak bunyi, berarti putus? Jalur. Jumper kolom. Oh, putus. Jumper kolom. Jangan ganti IC, ngerti nggak? Tapi kalau dia diukur bunyi, nyambung nggak? Nyambung. Jangan jumper kolom, jangan kerjaan. Kalau ini nyambung di jumper gitu. Paham nggak? Berarti kalau di kalau dia jumper kalau dia putus jalur, kamu jumper kolom, kamu pasang IC yang bawaannya nggak usah diganti. Cetak IC-nya, ya kan? Lalu buang, pasang. Terus setelah dipasang gimana? Habis dipasang diapain? Dicek. Cek lagi. Cek apanya? Jalur mode dia udah betul. Pakai mode dioda atau pakai mode tegangan? Yang paling Dua-duanya. biasa adalah mode dioda. Iya. Boleh pakai mode tegangan langsung, boleh nggak? Boleh. Kan yang harus ada kan tegangan, VSP kan? Tapi kalau untuk memastikan IC sudah terpasang dengan baik atau belum, karena tadi permasalahannya adalah OL, maka kamu cukup ukur mode dioda di jalur terdekat, boleh di konektor langsung juga Boleh. ukur pakai mode dioda. Pas diukur mode dioda ada nilai keluar 0,325. Berarti jalur udah bagus belum? Bagus. Kalau jalur sudah bagus, langsung aja pasang LCD semuanya dan segala macam. Nyalain handphone pasti nyala lampu atau pasti gambarnya muncul. Karena pasti itu permasalahannya. Kalau kamu sudah mengukur ada jalur putus, kamu mengukur ada jalur short, kamu mengukur tegangan hilang, terus sudah diselesaikan permasalahannya, saya jamin itu masalah itu. Udah siap-siap aja nota itu bikin 200.000. Paham nggak? Contoh kasus pengertiannya seperti itu. Atau kita ganti kasus yang lain. Diukur tegangan VSP, udah pasang LCD. Baterainya sudah dipasang, sudah. HP-nya sudah tekan tombol on off, sudah. Tapi diukur tegangan VSP tidak keluar, 0 tegangan. Langkah selanjutnya apa? Tegangan nggak keluar, terus langkah selanjutnya apa? Jalur. Hah? Mas, saya ukur tegangan, VSP nggak keluar tegangan. Langkah selanjutmu apa kalau lagi analisa? Ukur mode dioda. Betul. Itu yang saya mau. Berarti paham namanya. Itu yang saya mau dari kalian semua. Minimal kalian paham ketika itu tidak ada, kamu harus ngapain lagi. Ketika kamu mengukur tegangan tidak hadir di sini, padahal seharusnya ada tegangan nggak? Ada. Karena skema bilang ini harus ada tegangan VSP. Syarat-syaratnya untuk mengeluarkan tegangan itu sudah terpenuhi belum? Sudah, baterai sudah dipasang, LCD-nya sudah terpasang, tegangannya, sakralnya sudah di-on-kan, tapi nggak keluar juga tegangan. Lanjut, langkah selanjutnya ukur mode di mana diukurnya? Di konektor, cabut nggak? LCD-nya dilepas dulu nggak? Lepas dulu. Lepas dulu, baterai dipasang nggak? Tetap pasang. Hah? Oh, mode dioda udah keluar dari tegangan. Dipasang. Iya, udah Jangan dipasang. nanti kamu pasang pas diukur nol semua pak, sok pak. Ya iyalah tegangan. Belum banget tuh gitu. Karena terjadi begitu sering. Bukan saya ngomong yang belum pernah terjadi ya. Itu sering terjadi. Makanya saya bilang siap dulu. Kemarin kayak di situ ada pernah kayak gitu. Diukur nol semua tegangannya. Ini nol semua pak. Baterai belum pasang apa? Dipasang pak. Iya pantas lah. Ukur mode dioda tidak boleh dipasang tegangan. Karena nanti nilainya jadi nol semua. Nggak ada. Tahu nggak? Ya. Jadi kamu nanti bilangnya apa? Short pak, jalurnya short pak. Suntik pak, suntik mati aja. Ukur mode dioda tanpa tegangan. Kalau tekan tombol on off nggak? Nggak perlu. Ya nggak perlu lah, tegangan nggak ada. Biasa dibakar. Evaluasi saya mah gitu aja sih. Diukur ternyata nilainya 0,000. Artinya apa? Artinya
Jadi jalur ini menjadi ground. Padahal harusnya ground bukan? Bukan. Harusnya adalah VSB, berarti jalur positif kan? Ya. Berarti artinya short jalur. Oke? Masalahnya dari mana? Cari komponen yang terhubung dengan dia yang dipasang ke ground. Kapasitor ini termasuk. Masuk. Terus buat membuktikan dia permasalahannya atau bukan gimana? Ukur kapasitornya. Capek pak. Apalagi kalau banyak cabut aja lagi tuh. Nanti capek ngukur-ngukur. Ngapain kalau itu diajarin ngukur kapasitor? Itu mas syarat doang itu. Formalitas. Formalitas itu ngukur tekanan itu apa ngukur kapasitor. Tapi ya nanti akan terpakai di posisi kapasitor tertentu ya. Tapi kalau kapasitor seperti ini, kamu mau ngukur cuma untuk memastikan kapasitornya short atau tidak. Capek-capek. Congkel aja, tuh. Lalu ukur lagi mode dioda. Tuh. Masih 000. Congkel lagi sebelahnya. Tuh. Ya kan? Iya sampai habis. Nah memang betul begitu kan? Iya. Nah sekarang saya tanya, kalau kamu mau pakai metode pengukuran kan, saya mengukur pak kapasitornya biar pasti pak masalahnya di situ atau bukan, betul kan? Dicabut dulu nggak mengukurnya? Ya harus dicabut. Harus dicabut juga kan? Karena kapasitor mengukurnya harus dicabut. Ya, semua komponen bukan hanya kapasitor. Kenapa kalau nggak dicabut? Ya nggak bisa mengukur kan jalur itu nanti punya nilai. Sekarang ember ya. Ada ember, satu ember nih. Kapasitor itu ember kan? Iya. Ada ember terhubung sama selang air. Yang selang airnya ini ada airnya walaupun sedikit. Terus kamu mau ngetes ini ember katanya 1 liter. Berarti kan kalau mau ngetes itu sesuai kapasitasnya atau enggak, caranya gimana? Saya tuangin air sebesar 1 liter. Paham nggak? Ini air masih ngalir di embernya kan? Dengan selang tadi terhubung kan? Saya tuangin air pakai yang 1 liter. Nah aku nggak penuh, nggak habis semua. Berarti kamu bilangnya apa? Oh ini nggak sampai 1 liter nih, goblok aja tuh. Orang itu dikucurin air kan? Paham nggak? Iya. Nah itu logikanya sih. Jadi kalau mau mengukur kapasitor harus dilepas komponennya, copot. Baru kamu ukur dalam kondisi dia sendiri. Paham kan? Sama ember tadi kamu lepas dulu dari selang-selang yang terhubung, isi air 1 liter. Kalau penuh, full, ini habis, oh 1 liter dia. Itu cara mengukur kapasitor. Daripada repot-repot begitu ya congkel aja. Betul kan? Ya. Bukan berarti dalam artian nggak boleh dipakai cara ukur, ya boleh silakan. Kan kita nyari praktis kan ya. Yang paling cepat aja yang mana gitu. Congkel kapasitornya, lalu ukur mode di dioda lebih cepat nggak? Setelah diukur mode dioda satu komponen dilepas masih short, pindah sebelahnya. Ukur lagi masih juga pindah sebelahnya sampai ketemu kapasitor yang mana yang rusak. Paham nggak? Wah kalau begitu repot pak, kalau ada 10 kapasitor gimana? Kalau ada 15 kapasitor gimana? Makanya pakai skema. Kalau mau lebih praktis. Kenapa kalau pakai skema lebih praktis? Kenapa? Di skema itu nanti ada Nilai. ada nilainya disebutin 10 mikrofarad, 1 picofarad misalnya ya. Terus yang lainnya misalnya 15 mikrofarad. Dari 3 komponen ini dengan 3 nilai yang berbeda ini, saya yang biasa kerja akan tahu di antara ketiga ini komponen ini nanti yang paling sering bermasalah. Kenapa? Paling banyak beban hidupnya. Lihat muka kamu sama muka saya, pasti orang tahu beban saya paling berat. Pasti kalau nanti stres atau gila ya saya duluan nilainya. Ngerti nggak? 3 komponen ini nilainya paling besar adalah 15 mikrofarad. Berarti dia yang paling banyak nanti menampung arus. Yang namanya orang kerjanya paling banyak, pasti rusaknya paling sering. Paham nggak? Di antara 3 ini kalau kita pakai skema, kamu akan nyabut yang mana dulu? 15. Yang paling besar kan? Walaupun komponen nanti kelihatan malah kecil gitu. Jangan ketipu sama ukurannya. Nilainya yang dilihat.
Karena seringnya malah komponennya kecil tapi dia daya tampungnya besar. Lihat angka itu. Oh ini yang belum besar, itu angka itu. Masih belum juga, cari lagi yang terbesar. Lebih enak kan? Kalau ada skema. Tapi kalau ada skema gimana? Ya seperti tadi. Copiat. Ah repot pak, ini kan ada 20 pak, gimana? Ya, pakai caranya teknisi. Ambil power supply yang ampernya besar, 3 ampere, 4 ampere gitu kan. Suntikin tegangan ke jalur yang short tadi. Di mana yang short tadi ya? Di titik ini lah. Di mana aja yang terhubung dengan dia. Kamu setting 3 volt atau 2 volt gitu kan. Karena jalur ini kan 4 volt atau 5 volt kan. Pakai tegangan 3 volt atau 2 volt, ampernya di 3 ampere. Tadi kan dapat 6 watt sampai 9 watt kan. Suntikin. Terus mau di sini boleh nggak? Nyuntiknya? Bisa. Di sini boleh nggak? Bisa semua yang sejalur dengan dia. Merahnya ke titik yang mau disuntik, kabel hitamnya ke ground. Tetap harus ada ground kan? Supaya bisa mengalir harusnya. Mbak, cari mana yang nanti blubuk gitu, atau yang merasap gitu, kamu lihat. Kalau nggak ketahuan bagaimana pak? Ya pakai rosin, kan? Pakai rosin, suntikin, lihat mana yang mencair gitu, rosin. Ngerti nggak? Itu cara cepatnya. Kalau banyak komponen yang harus dipretelin gitu. Tapi kalau cuma 3, apa itu? Capek-capek ngerosinin. Congkel-congkel aja satu tak. Masih enggak juga gitu. Ini udah dicabut, sampai yang terakhir di mana? Sini ya. Ini udah dicabut juga. Masih enggak ketemu juga sob. Berarti permasalahan di mana? IC. Berarti penyebab shortnya adalah IC. Konektor ini bisa jadi penyebabnya? Penyebab shortnya? Bisa. Kalau dia bekas kena air, dia korosi. Ini yang hitam-hitam ini nih, kalian lihat ground. Ini ground nih. Yang putih ini nih, ini jalurnya dia. Yang sebelahnya ini adalah ground. Kalau ini kena air, kena korosi, bercampur nggak nih bisa nih? Bisa nyebabin short. Lihat. Makanya lihat dulu kondisi fisik konektornya. Harus pakai mikroskop nggak? Ini harus lah. Ini kelihatan kecil, kelihatan. Tadi kelihatan itu karena dibesarin aja gitu, di zoom kan. Coba kalau mesinnya segede gini. Hah? Betul nggak? Ukuran mesin segede apa sih? Segini kan? Iya. Tuh, saya takar tuh. Wah, udah nggak kelihatan lagi. Ah, segini tuh pas mesin. Kelihatan nggak? Tidak. Makanya beli mikroskop. Repair point. Saya bukan iklan ya. Saya menyampaikan kebenaran. Mesin bangga nih. Nah, terus kalau ternyata IC-nya sumber masalahnya, komponen udah dicabut, udah diapain, nggak bisa dulu. Ternyata kita memprediksi IC ini sumber masalah. Ingat VSP ini hanya untuk LCD saja. Jadi jangan punya pemikiran, wah jangan-jangan ada tegangannya ke tempat lain gitu. Karena itu untuk LCD. Beda halnya, kamu misalnya jalur yang terjadi adalah 3H power. Beda halnya kalau jalur yang terjadi adalah kira-kira 9A 1B 8. Beda. Walaupun di sini digambarinnya dari konektor ke IC power aja kan gitu. Belum tentu yang langsung berdaya bukan skema atau bitmap. Tracking lagi kemana jalurnya. Berarti kan? Tapi kalau VSP sudah pasti. Berarti di sini. Apakah IC-nya harus langsung ganti? Langsung ganti IC-nya? Belum. Tidak. Siapa tahu apa yang bekas kena air. Siapa tahu dalamnya ada air yang masuk, korosi, paham nggak? Angkat dulu IC-nya, lihat, bersihkan, ya kan? Lalu diukur tanpa IC. Jadi tanpa IC ini kamu ukur di jalur mana? Jalur mana yang diukurnya? Jalur VSP. Masalahnya VSP, paham nggak? Jangan shortnya di VSP, kamu angkat IC, kamu ukur di jalur Virek ke 9 gitu kan? Nyambung loh. Buat apa kamu belajar skema? Itu tujuannya kamu belajar skema, tracking jalur, ya kan? Mencari nama jalur yang satu jalur supaya kamu fokus ke satu jalur itu aja. Itu tujuannya. Lalu setelah diangkat IC, ternyata shortnya hilang, ya kan? Jalur pun nggak ada korosi pak, aman. Jangan
di ACP, kecuali IC-nya sudah pernah diangkat sama orang lain. Kalau mesinnya masih utuh, belum pernah dibongkar sama orang lain, kamu yang pertama bongkar kalengnya, jalurnya short, ya kan? Tapi nggak ada korosi, langsung ganti IC. Nggak usah buang-buang waktu, kamu ACP. Kalau sudah short di mesin, di IC, ya berarti IC-nya bermasalah. Dan shortnya itu di dalam IC. Kecuali kamu bisa buka IC, kamu collect gitu kan, kamu cari komponennya mana yang rusak. Kalau nggak bisa ya nggak akan bisa deh. Nanti itu mau wajib ganti. Kenapa Pak kok sampai ditekanin begitu? Kamu kadang ACP berkali-kali penasaran gitu. Tadinya mesin itu cuma masalahnya di situ, jadi lebar kemana-mana. Gara-gara kamu panasin mesin lagi terus, pasang lagi. Akhirnya IC-nya nanti udah bagus, jalurnya bagus, HP-nya koit gitu. Tadi cuma gak ada gambar, akhirnya mati sekarang. Sering terjadi nggak kayak gitu? Jadi Ya kan, aja kerjanya nggak efektif, nggak efisien. Kalau memang IC sudah short, sudah bermasalah, udah buang aja, cari IC yang itu. Paham? Itu langkah-langkahnya berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua jalur tegangan. Kalau jalurnya short, itu langkahnya. Kalau jalurnya putus, itu akan sama. Kayak di kasus kamera itu juga sama. Misalnya jalur tegangan Virek L61P8 ini short jalurnya, sama langkahnya. Cari komponen yang paralel. Kalau komponen paralel sudah dieksekusi masih tetap, cari sumbernya dia siapa atau yang terhubung dengan dia siapa. Nah masalahnya kalau tadi VSP kan cuma sedikit ya. Tapi kalau untuk yang ini Virek L61P8 ini kemudian banyak. Nah, kita cek di sini Virek L6. Coba kita cari Virek L6. Aduh, Pak. Insya Allah, Pak. Halaman 4, halaman 8, semua terhubung, Pak. Isinya banyak banget ini, Pak. Apa cabutin semua isinya? Jangan lah. Kalau dapat sesuatu yang seperti itu, tembak pakai power supply dengan arus besar. Apakah harus MBR? Kalian harus bisa membedain yang namanya MBR dengan yang bukan MBR. MBR itu bukan power supply. Maksudnya bukan MBR itu bukan berarti kalau nembak shot berarti harus pakai MBR gitu kan. MBR itu kan singkatan dari modul bus regulator. Itu kan sistem kerja power supply. Power supply itu ada berapa macam? Ada power supply. Ya. Kalau di elektronika itu biasanya kalau kita belajar elektronika ya, sebetulnya kita belajar itu pertama adalah tentang power supply itu. Yang namanya power supply itu kan penghasil daya. Tapi kan ada beberapa power supply. Ada yang ada Andin. Jelasin deh. Saya nggak mau ngelangkahin dulu. Aduh. Sumpah ini saya nih. Tolong deh. Jelasin tentang power supply deh. Biar anak pintar juga yang sekali. Saya juga ikut pintar jadi. Itu tuh kalau orang mau profil kan begitu. Kita serahkan sama yang betul-betul paham. Saya mau ngopi dulu. Bapak makan kayak gitu kan? Iya Pak. Ya jelas. Kalau yang jelasin kan lebih afdol. Kita tinggal dulu ya. Ngumpet sini. Kita berbicara power supply ya. Tapi ya langsung aja ada biasanya umumnya di handphone. Bisa ya. Ini Redmi 4 ya. Ini IC power.
Kita balik lagi ke IC power. IC power merupakan IC yang menghasilkan tegangan yang nantinya akan digunakan buat menyuplai daya kemana? Ke mesinnya itu sendiri. Kenapa harus pakai IC power? Karena ada banyak jenis tegangan yang dipakai. Jadi di handphone itu kumpulan dari berbagai macam interface ya, dari kamera, radio, telepon, dan lain sebagainya. Nah, mesin-mesin tadi punya level tegangan yang beda-beda. Jadi tegangannya beda-beda, tergantung kita lihat. Kan kemarin kita udah belajar ada yang 1,8, ada yang 2, sekian dan lain sebagainya. Beda sama lampu ini, lampu yang biasa saya pakai contoh. Misalnya ada lampu. Intinya lampu lah. Lampu kalian di depan ini kan tegangannya cuma 1. Copot aja kabelnya cuma 1. Saya copot, ini kalau nggak salah 12 volt. Saya colok aja, dia udah Mati. nyala. Maksudnya intinya. Nah, di HP sendiri tegangan tadi saya ulang lagi ada macam-macam. Misal untuk rangkaian sinyal RFIC ini, radio frekuensi IC, dia tegangannya 1 volt. Terus buat RAM, buat memori RAM-nya itu 1,2 dan lain sebagainya. Makanya dia butuh untuk mengubah tegangan yang ada. PPA powernya berapa? Kalau nggak salah 4 ya, 4 volt ya. 4 volt. Iya, S3. Nah, misalnya nih, PPA power masuk dari sini. Nah, masuk ke kaki 19, 33 dan 46. Direct L8, L11, L12, L17, L22. Nanti dia akan berubah dari misalnya dari 4 volt ya, PPA power ya. Jadi L8 itu berapa? Saya juga nggak hafal. Nah, L8 2,9. Jadi dari 4 dia ubah buat PMMC nilainya 2,9. Nah, ini udah selesai belum sih dicatat? Udah ya? Udah Pak. Hah? Yang kemarin itu. Iya. Mau catat? Iya, enggak maksudnya sudah dicatat. Boleh catat. Biarin aja. Sampai sini ada yang tanyain nggak seputar fungsinya IC power tadi? IC power cuma buat ubah ya. Dari tegangan baterai, jadi sekian banyak. Ini beda-beda loh ya, ada banyak mas. Itu dia harus melalui IC power dulu. Dari baterai 4 volt masuk IC charger. IC charger keluarnya tetap 4 volt kalau nggak salah. Keluar berubah jadi ini. Ini penggunaannya beda-beda. Sekali lagi saya jelasin. Buat sensor apa? Kayak itu loh mas, giroskop. Kalau kita miringin dia balik, itu kan sensor juga tuh pakai sensor. Itu nilai tegangannya 2,8 misalnya. Micro SD tegangannya 2,9 seperti ini. Saya mau jelasin ini fungsi dari IC power. Jadi IC power ini kita bisa sebut sebagai ya power supply sebenarnya. Dia menyuplai tegangan yang ada. Kemudian ada 2 jenis power supply. Ada yang sifatnya seperti ini mas. Ciri-cirinya cuma ada 2 ya. 1 lurus-lurus aja kayak gini. 2 dia punya lilitan kayak gini mas. Saya kasih tahu. Ini agak susah jelasinnya kalau punya pendek. Tapi intinya ada 2 jenisnya. Yang satu disebut bak. Kalau mau baca-baca sendiri nanti, bak regulator. Tulisannya kayak gini ya. Ini kalau mau baca-baca sendiri, nanti saya jelasin simpelnya aja tapi intinya. Yang bak ciri-cirinya apa? Dia punya lilitan. Fungsinya apa? Nilainya bisa berubah-ubah mas. Jadi tegangan yang dihasilkan dari lilitan ini nilainya bisa berubah-ubah tergantung pemakaian. Contohnya apa? Misal gini. Saya nyalain lampu
dia redup, saya kecilin tegangannya. Kayak gini. Ini tegangan yang main. Saya butuh dia lagi terang, saya tinggiin tegangannya. Nah, tapi ini prinsip kerjanya beda sama yang ini. Tapi intinya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tegangan-tegangan di HP yang dia tuh nilainya berubah-ubah. Semisal modem misalnya. Nah, ini core-nya aja deh. Core dan grafik. Kalian lagi HP-nya lagi diam kayak gini. Ini kan gak jalan apa-apa ya. Berarti supaya hemat daya, tegangannya dikecilin. Seperti itu. Lagi main Genshin Impact, saya ulang lagi. HP-nya kerja full. Pokoknya prosesornya kerjanya maksimal. Grafiknya juga kerja maksimal. Otomatis keluaran tegangannya nanti juga Sudah biji. full ya. Dia fullnya ini kalau nggak salah 1,225 itu fullnya. Nanti kalau kalian ukur jalur ini, nanti nggak salah 1,225 ya enggak. Dia nggak selalu segitu, tergantung penggunaannya. Kalian lihat di skema yang ada lilitan seperti ini, itu tegangannya nilainya bisa berubah-ubah. Ya. Karena pertanyaannya tadi kan saya ulangi lagi, kenapa harus dirubah-ubah? Kenapa dia variabel? Kenapa dia nggak tetap segitu aja? Susah juga nggak pemakaian. Iya. Kalau lagi nggak dipakai biar hemat. Kalau HP nih semua tegangannya keluar semua tanpa dinyalain flash drive-nya, saya nggak usah nyalain langsung keluar. Oh boros HP-nya. Ini flash langsung nyala, internet nyala, semua nyala yang saya nggak pakai nyala semua. Boros. Itu fungsinya kenapa? Di off gitu. Kayak ini saya sambung kabel langsung bisa. Tapi nyala terus nanti. Boros di sini. Nah, itu fungsinya saklar. Kalau fungsinya bisa diatur atur, ya fungsinya itu untuk penghematan juga sebenarnya. Lagi nggak dipakai ya dia kerjanya ringan. Tegangannya udah. Ini bak ya, bak regulator istilahnya. Ciri-cirinya ada lilitan. Ya, pokoknya kalau ada lilitan ngasih tegangan itu nilainya variatif, bisa berubah-ubah. Oke, selanjutnya yang linear. Yang linear gini mas, dari IC power langsung keluarannya nggak pakai lilitan, direct. Ini nilainya tetap ya. Dia cuma syarat kerjanya aja berarti. Misalnya IC rangkaian sinyal. IC itu bisa hidup, dia butuh tegangan 1 volt. Udah dia cuma itu aja, yang penting IC-nya hidup gitu aja. Hanya tanpa yang virek ini, virek L1, LL ini, dia linear nilainya nggak berubah. Jadi kalau kita ukur di sini 1,8 ya dia 1,8. Paling kurang dikit, naik dikit gitu aja. Oke, sampai sini ada yang bertanya ini? Gampangnya cuma 2. Rangkaian power supply. Iya, power. Yang linear nggak ada ciri-ciri, Nggak ada ini ya, nggak ada lilitan. nggak ada Nggak ada yang. Tapi untuk tegangannya nggak berubah-ubah, Mas. Yang Ya, ini. dia tetap ada. Pak, cara tembak kapasitor yang short pakai PSU Pak? Kalau nembaknya Iya, harus dialiri tegangan dulu nggak? Pakai baterai atau langsung aja kita naikin ininya, polnya sama apelnya? Lebih jauh tuh. ya, cara nembak ya. Oke, selain itu ada lagi? Ada yang mau tanyakan? Putri? Diam-diam baik. Jelasin hukum ada ini, ada waktu kan jelasin. Ini saya jelasin cara bacanya ya, ntar akan nembaknya. Ini mas, Virek L11, L19, Virek L11 yang di sebelah kanan, L11 di bawah, L11 dan L19 kan keluaran, output ya. Iya. Nah, dia bisa keluar kalau dapat masukan dari sini. Sumbernya apa? Virek S3 1P 325. S3 1P 325 ini kalau nggak salah dari atas ya. Nih ya. Jadi ceritanya ini dulu keluar tegangannya.
ini dulu keluar, masuk sini, baru ini keluar. Nanti kalau mau tahu urutannya kayak gitu. Ngerti? Saya ulangi sekali lagi. Semisal Pirek L1, L19, L2, L23 ini satu kaki ya. Iya. Ini yang disebut paralel. Paralel tuh susah sih kalau jelasin harus dari awal nih. Kalau orang mau jelasin, saya mau jelasin integral mas. Tahu yang matematika zaman dulu turunan kayak gitu. Saya jelasin tambah kali plus gitu dulu. Saya bingung juga kalau paralel itu harus dari awal dulu gerakannya. Kan ada. Oke. Intinya kalau titiknya sama kayak gini ini paralel. Ini satu titik hubungan tanpa melewati komponen apa-apa. Di sini saya taruh komponen aja, dia udah berubah. Itu bukan paralel. Oke. Titiknya sama, satu titik, satu titik. Ini ada komponen gini aja, ini udah enggak paralel. Intinya kalau kayak gini, ini paralel, paralel, paralel. Oke. Ini sama ya tegangannya. Jadi direct L1, 19, L2, L23, L3 itu bisa keluar kalau S3 satunya udah keluar tegangannya. L1, L19, L1 ya, berarti ini keluarnya setelah dapat input dari sini. Nah, begitu pula selanjutnya nih ya, ada banyak tingkatnya. Oke, cara nembak tegangan sekarang. Semisal Pak, direct L1, cek pakai dioda, ada masalah ya? Soal misalnya. Yang masalah tuh ingat ya, yang masalah tuh kalau dia 0 iya. Pakai botol dulu. Yang masalah ini yang masalah mas. Kalau dia 000 sama kayak kita nyambungin jadi yang masalah tuh waktu nilainya 000 sebenarnya. Kalau dia OL bisa jadi putus, bisa jadi emang nilainya segitu, bisa jadi Pak. Jadi nggak selalu OL itu putus. Itu yang harus dibandingin dari kemarin kan kita udah bahas nilai diodanya. Nah, misalnya ada jalur-jalur tertentu yang emang dia OL nilainya. Jadi nggak usah khawatir OL putus belum tentu. Kalau nilainya emang segitu ya segitu berarti. Misal ini, emang nilainya dia minta OL, ya kan? Nah, berarti ya wajar. Yang harus diwaspadai itu kenapa harus cek dioda dulu sebelum kita connect ke power supply supaya nggak korslet. Nah, nembaknya gampang aja Pak. Sekarang cari tahu misalnya jalur mana yang bermasalah. Kita udah cek, oh Pirek ini bermasalah. Ya udah, di titik ini kita kasih kawat. Ya kita kasih kawat misalnya. Atau bisa pakai apa namanya jalur ini, intinya terserah, bisa mungkin kasih tegangan aja disesuaikan maksimal 1,225 kalau jalurnya segitu, berarti nggak boleh lebih 1,225 ya 1,225. Bisa mulai dari yang paling rendah kalau mama naik, nanti dia udah langsung naik kok sampai. Kalau emang dia short dikasih tegangan kecil aja dia langsung naik di jalur ini 1,225. Berarti yang hitam di ground ya? Ya, sama kayak kasih baterai aja. Sama kayak waktu kita nyetik apa? Baterai itu.
langsung yang merahnya ke titik U. Iya, langsung sini. Kalau jalur ini yang bermasalah, tergantung nanti. Kalau fibat yang bermasalah di fibatnya. Fibat berapa 4 volt, ya. Berarti jangan maksimal, jangan di atas. Oh, semacam hebat. Sambil dicari yang hangat kan, yang panas. Kalau nembak. Oke, seputar ini ada yang mau tanyakan lagi? Oke, untuk power supply-nya saya jelasin lagi ulang ya, simple aja ya. Intinya daya nilainya tetap atau linear, makanya disebut LDO linear apa gitu singkatannya. Ciri-cirinya apa ya? Nggak ada dia nggak punya lilitan aja. Kalau power supply yang seperti di atas ini masih satu IC power. Kalau dia melewati lilitan, berarti sifatnya bisa diatur tergantung kebutuhan. Cuma ada berapa nih regulatornya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Dan ini berlaku mas, hampir di semua sirkuit power supply kita yang kita punya ini di depannya, dia juga ada lilitannya kayak gini. Power supply ini kan bisa diubah pak. Saya kasih lihat. Power supply kita kan bisa kita atur dari 0 naik 1, 2 sama dalam aja kayak gini. Oke, ada lilitan di switching. Yang ada lilitannya berarti bisa dirubah sekali lagi, bisa diatur tegangannya. Dan yang linear ya kayak gini aja garis lurus ya, nilainya tetap. Jadi kalau kalian nanti ukur di sini, dia harus nilainya sama. 2,9 ya 2,9, 3,3 ya 3,3, 2,8 ya 2,8. Tes dia, apa tes? Ya. Lanjut lah. Jadi kita tanya jawab aja. Ya, itu aja. Mau istirahat. Tanya jawab. Tadi nembak apa, Mas? Singkatannya. Singkatannya. Dari mana dari Google? Nilainya nggak beda jauh sama 3 tahun. Iya. Ya betul. Saya nggak hafal singkatan. Low drop out. Ya itu ya. Kalau singkatan gitu soalnya terlalu banyak jadi agak pusing juga. Kayak tadi VPS kan tension, voltage, pressure itu juga lupa juga. Ada lagi kira-kira masukan nggak masalah? Saya jawab jajang dari awal misalnya. Untuk nih kamu nanya apa tadi? Saya jelasin lagi nggak masalah. Apa Ali? Apa aja? Nggak masalah mau on off juga nggak masalah. Nah. Jangan malu ya. Ini kata kuncinya kalau kalian mau kerja sendiri. Kenapa nggak dijelasin di depan Pak? Karena pusing jelasnya. No. Tapi intinya itu aja. Pak, CPS. Ini kalau mau cari tahu sendiri nanti. Tadi apa lo drop apa? Lo drop out. Belum punya dalam masalah.
cari-cari sendiri. Ayo, apalagi bisa nembak tegangan udah. Apa? Oke, bisa. Oke, ada pertanyaan bagus kayak gini kan? Pertanyaan dari Zaki tadi. Jadi gini mas, yang bak regulator, SMS tadi, power supply jenis yang bisa kita rubah ini seperti di depan ini, power supply ini ada dua, ada bak dan bus. Bak sifatnya menurunkan, kalau bus menaikkan. Turun tuh gimana maksudnya? Gini, masukannya 4 volt, mau dipakai di tegangan rendah misalnya 1 volt, 2 volt, itu sifatnya bak tadi. Itu nanti konfigurasi komponennya aja yang berubah. Lilitannya ada di mana, transistornya ada di mana, itu yang dirubah nanti. Tapi intinya gampangnya bak itu sifatnya nurunin, yang bus nanti naikin. Contohnya apa bus? Coba kita buka skema bagian yang LCD light itu. Backlight. Ini Pak. Backlight driver. Ini 50 volt. Baterai kita berapa? 4 doang kan? Iya. Jadi bisa sampai 50 volt. Nah, ini dinaikin. Ini bus sifatnya. Nanti perbedaannya cuma ada di switch-nya aja. Kalau yang bak dia ada di depan. Ini switch-nya. Ini pokoknya susah jelasinnya, tapi intinya gini. Intinya yang naikin switch-nya ada di belakang lilitan. Nanti kalau yang bak ada di sebelum lilitannya. Tapi intinya adanya lilitan ini nanti yang ubah tegangan dari tergantung berapa masukannya. Ini masukannya VIN, VPA power berarti 4 volt. Ini cara baca gini, 4 masuk, 4 voltnya masuk sini, terus keluar. Nah, keluar dari sini. Di sini udah berubah jadi 50 volt ya. Gimana mas? Sudah? Itu versi digasel maksimal ya? Apanya? Maksimal bisa dinaikin. Oh tergantung. Ayo bukan. Ada. Ini bisa macam-macam ya. Di sini butuhnya kan 50 volt. Nanti tergantung ininya mas. Lilitannya berapa? Ya. Berapa kali kecepatan switchingnya? Apa itu switching bang? Panjang lagi jelasin. Tapi intinya kita nggak usah tahu itu. Intinya nanti dia ngasilin tegangan 50 volt buat nyalain LED backlightnya LCD itu. Jadi kalau full brightnessnya lagi terang-terangnya, HP kita nyalain lagi terang itu 50 volt nyalanya. Dari 4 naik bisa 50. Jadi ya. Istirahat boy, 19. Iya, Pak. Nah, gimana ada pertanyaan di sini? Batasnya ditentuin dari ini ya, drivernya tergantung. Ini butuhnya 50 volt jadi dia cuma butuh segini. Kalau misalnya ini ya nanti diganti IC-nya mas, wattnya berapa, lilitannya berapa kali lilitan misalnya, itu yang diganti. Tergantung. Ada lampu LED yang cuma 30 volt juga ada. Ini ya. Masalah.
Nah ini lambang dioda saya kasih tahu. Tadi Kurti nanya ini dioda seperti ini. Dioda. Yang kalian pakai mengukur dioda itu sebenarnya buat ukur ini. Dioda ini jalan apa enggak? Nah, kemarin udah dijelasin belum fungsinya? Udah ya? Enggak. Udah jelas. Hah? Tadi ngerti nggak? Hah? Coba gimana? Jangan nanya, nggak bisa. Kalau saya tipenya jelasin sebentar, saya suruh maju sama. Karena saya nggak percaya. Nggak percaya. Nah, kamu coba. Coba. Fungsinya apa? Berarti bingung. Sering masalah dulu. Itu nampaknya dioda. Ini ya. Kalau saya apa namanya? Oke. Kita fokus saja ke diodanya. Fokus ke diodanya. Kalau saya punya baterai, plusnya di sini ini perhatiin ya. Biar pahami gampang kok. Kan listrik ngalirnya dari plus ke minus, ya. Sepakat ya. Jadi listrik itu ngalir dari kabel merahnya itu ke kabel yang hitam. Andai kata saya taruh merah di sini, hitam di sini, di kawat ini merah, ini hitam, plus ini minus, nanti listriknya ke sana ya. Ya. Nah sekarang saya balik, ini plus, ini kabel merahnya, ini kabel hitamnya. Berarti listriknya kan ke sana ya? Iya. Sepakat ya? Dari merah ke hitam, plus ke minus. Nah, ini dioda fungsinya nih. Kalau saya taruh kabel merah di sini, kabel hitamnya di sini, listriknya ngalir nggak? Ngalir. Sana, ngalir ya? Nah, sekarang kalau saya balik, merah di sini, hitamnya di sini, listriknya ngalir sana nggak? Enggak ya? Udah itu aja fungsinya sebenarnya. Terus apa aktualnya apa Pak? Jadi gini. Aktualnya begini. Plus itu maksudnya gini. Plus sama minus itu maksudnya plus itu yang lebih besar tegangannya, minus itu yang lebih kecil tegangannya. Sekarang permainannya gini. Ini perhatiin, Putih jangan ngantuk. Nih. Dari sini berapa? 4 volt ya. 4 kan? PP power. Ke sini ya titiknya nih 4. Dari sini berapa? 50. Kira-kira 50 balik ke 4 ini. Enggak. 50 besar, nggak ini kalau nggak ada diodanya, kalau saya nggak saya kasih balik dia mas. 50 nya lebih tinggi dari, jadi kalau ada air, tadinya airnya 4 meter dari bawah, terus tiba-tiba dari bawah ini saya tinggi balik dia pasti. Saya punya apa ya selang gitu loh, intinya yang satunya lebih tinggi, airnya kan ngalir ke bawah, tapi saya tahan. Terus yang bawah ini saya balik ke atas, pasti dia balik lagi kan? Kan tadinya dari rendah, dari 4 volt dia ngalir di sini, ini 4 lewat sini kan 50 supaya dia nggak balik sebenarnya. Itu aja fungsi diodanya. Jadi tetap ngalir ke sana 50 volt. Kalau dia balik gimana? Dijebol ini 50. Buat nahan doang. Fungsinya gimana mungkin? Gak apa-apa. Dioda. Makanya tadi kan kamu nanya bingung dioda Pak. Ya, dioda tuh bingung apanya? Bingung komponennya, bingung cara ngukurnya. Soalnya dari kemarin kita ngebahas mode dioda. Nah, dioda tuh ada yang komponen, ada cara ngukur. Nah, kemarin saya nggak tahu kan udah dijelasin komponennya apa. Nah, ini kalau bingung fungsinya dioda itu seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini karena saya nggak ngikutin dari awal ya. Ali mana? Oh jadwal. Jadi sebenarnya coba jelas lagi. Asisten. Kamu nikah masih di mana? Ini sering masalah ya. Cara ukurnya sama, cara ukur dioda. Pakai mode dioda. Plus di sini, yang hitam di sini.
nanti dia ada nilainya. Tapi kalau dibalik harus OL. Kan dibalik harus ngambat. Ya nanti kita dipraktekin aja. Ini sering banget kok. Ini yang basic adanya semua ini gara-gara ada dibalik. Adanya IC gara-gara. Itu. Kapasitor udah jelas ya? Ground. Udah ya? Restor dan lain-lain. Ya udah, gampang aja. Yang susah tuh kayak gini mas, belajar HP itu yang sifatnya khusus. Contoh, tadi Pak Yanto di belakang. HP apa itu? Asus ya? Asus Pak. HP Asus. Dipakai kabel boot yang kayak gini, yang ada kabel banyak itu, kabel baterai. Colok, hidup bentar, habis itu mati. Pesannya apa tadi? Kalau langsung di Enggak ada pesannya kan tadi, pesan di layar. Oh, matikan daya. Oh yang matikan daya, pesannya matikan daya. Itu nggak tahu kenapa. Nah ternyata ditelusuri dia itu butuh konektornya yang pas. Jadi kabel bootnya itu nggak lengkap, konektornya nggak ada yang pas, benar-benar pas kayak gini. Jadi HP sekarang dia butuh plus minus baterai ID. Kan ada 4 nih colokannya, coba kalau dilihat pakai mikroskop itu ada 4 pinnya itu. Satunya baterai ID. Itu buat ngasih tahu bahwa ini baterainya benar apa enggak. Baterai HP ini buat baterai ini misalnya kayak gitu. Kalau dia dikasih baterai yang lain dia nggak mau. Nah kalau itunya nggak connect, dia nanti nggak mau nyala, balik aja. Cuma nanti kayak baterai Gaoling, dia mati seperti itu. Plus, jadi ceritanya baterainya Pak Yanto ini udah rusak. Saya ambil ujungnya aja. Ujungnya saya ambil. Nah kalian nanti kalau ada baterai gitu dibuang, jangan dibuang ujungnya. Itu nanti buat nembak, buat ganti ini loh, biar nggak usah beli baterai. Ini kan nggak lengkap Pak. Ada beberapa merek HP dan nggak semuanya ada di sini. Kayak baterainya Pak Yanto nggak ada. Asus tadi. Jadi diambil kereta aja, dipotong, sisain cuma konekannya aja. Nanti yang di tempat baterainya itu ini dicolokin aja, dijepit, baru dipasang. Jadi pura-pura kayak mengganti baterai istilahnya. Plus ternyata waktu dikasih kayak gitu tetap gak mau nyala, dia balik lagi. Jadi habis nyala mati pemadaman dari. Ternyata apa? Dia minta tegangannya pas. Saya lihat tegangan baterainya berapa kan? Sini ada, misalnya ini 3,85. Ya berarti saya kasih tadi 3,9. Sebelumnya Pak Yanto ngasih 4, dia mati. Saya kasih 3,8 juga mati. Dia maunya 3,9 baru nyala terus. Nah yang kayak gitu yang susah. Karena HP apa macam-macam mereknya itu dia terserah dia mau buatnya kayak gimana itu yang susah. Pengalaman penting juga. Nah itu pesan saya.